Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Sam Caniago di kantor Dinas DPM PTSP Naker Kabupaten Solo bersama Kepala Dinas, yaitu Pak Aliber. Selamat pagi menjelang siang. Pagi, selamat siang. Pak Kadis, semoga selalu sehat. Terima kasih. Barangkali mungkin kita sapa dulu pemirsa kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliber Mulyadi, kebetulan dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Solo untuk menduduki jabatan ini, yang merupakan sebuah amanah yang harus kita kerjakan untuk menuju Kabupaten Solo berjaya di ke depan, khususnya dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Solo dalam bentuk perizinan, ketenaga kerjaan, dan lain sebagainya. Mungkin seperti biasa kita akan tetap panggil Pak Kadis itu udah, karena dulu sudah pengalaman di Kabupaten Solo. Sebelum di PTSP, udah memulai karir di PNS itu dari mana? 1994 94. diangkat menjadi PNS di Kabupaten Solo. Pernah di Sungai Lasi, Kecamatan Danau Kembar, Ya. di Kecamatan Lembang Jaya, 10 tahun lebih kurang. Kemudian menapakkan kaki di tingkat kabupaten dengan menduduki beberapa jabatan, di antara lain staf ahli, sebagai asisten, ex-bank Kesra waktu itu, di kepala badan kepegawaian, dan terakhir di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Situ Pintu dan Tenaga Kerja. Iya. Kira-kira itu baru pengalaman yang 94 udah 30 tahun lah. 31 tahun. Kalau usia pensiun berapa tahun? Usia PNS sebetulnya 58. Hari ini udah 58 Pak Sam. Karena menduduki jabatan eselon 2, mudah-mudahan tetap dipercaya oleh pimpinan, bisa mencapai usia 60 tahun, itu batasnya. Jadi pernah di BKD, asisten, kalau camat udah beberapa wilayah, artinya udah melihat Solo itu seperti apa. Udah itu tahun 94, artinya masih zaman Pak Gamawan. Pak Gamawan. Pak Gamawan 2 periode ya, itu 95. Ya. Kantor masih Di komplek kantor Kota Baru, belum pindah lagi ke Arosuka. Pengalaman udah di pemerintahan itu cukup panjang. Alhamdulillah. Mulai dari Solo dipimpin oleh Pak Gamawan Fauzi, kemudian Pak Gusmal, Pak Samsur Rahim, kembali Pak Gusmal, Pak Epi, sekarang yang keenam John Firman Pandu Chandra. Cukup panjang perjalanan udah di birokrasi pemerintahan. Solo yang dulu terkenal salah satu di sektor pelayanan di era Pak Gamawan itu ada giro to giro, pelayanan satu pintu. Hari ini saya lihat udah menangani salah satu instansi yang langsung pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintahan John Firman Pandu itu seperti apa kacamata udah menyongsong Kabupaten Solo yang jauh lebih baik ke depan? Saya yakin dan percaya dengan sebuah visi dan misi kepala daerah. Apalagi beliau berdua itu kan termasuk kalangan orang muda. Ya. Kreativitasnya tinggi dan semangat juangnya minta ampun. Dengan modal itu, kepala daerah terpilih itu pasti punya keinginan suatu tujuan untuk memajukan daerah. Kalau melihat potensi yang ada, saya tentu sebagai warga juga dari masyarakat Kabupaten Solo sangat berharap sama beliau. Gimana caranya kita bawa Solo ini menjaya di masa-masa yang akan datang, seperti Indonesia Emas 45. Ya. Kita kalau perlu dalam 3 tahun 4 tahun kepemimpinan itu Solo itu udah luar biasa, karena potensi itu ada. Pak zaman Pak Gamawan gitu harumnya Kabupaten Solo, Pak Gusmal hebat, mantap. Zaman Pak Samsur Rahim tinggal memoles-moles, zaman PEP sudah mulai berkembang. Karena kita punya potensi yang luar biasa, tentu harus ada kebijakan-kebijakan daerah untuk memfasilitasi seperti penanaman modal, bagaimana orang banyak berinvestasi dan perlu promo-promo, dan saya yakin itu akan dilakukan oleh Pak Jopan bersama Pak Chandra, sehingga nanti orang melihat Solo itu seperti yang bayang selama ini. Wisata contohnya hari ini mungkin udah mulai bergeliat tapi belum teratur. Nah, kita perlu tertibkan itu, dimana orang mengurus surat izinnya semuanya, dan semuanya kan tidak ada yang membayar. Bagaimana nanti ke depan
orang-orang yang akan berinvestasi itu punya jaminan legalitas kenyamanan berinvestasi. Itu harus ada regulasi. Dan kita berharap tahun ini atau tahun minimal di akhir tahun nanti kita akan mengusulkan membuat semacam peraturan daerah tentang investasi di Kota Solo. Dan semuanya akan kita berikan kemudahan-kemudahan sesuai janji-janji beliau pemimpin kita selama ini. Jalan panjang tumbuh jamur bangun itu sebagian besar belum guna izin. Kemarin kita udah dipanggil oleh beberapa anggota DPR Komisi 3 ya. Kita akan berusaha menertibkan itu dan ini kita dukung bersama. Mereka sebagian ada izin, cuman baru sebatas NIB, nomor induk berusaha yang didaftarkan melalui OSS. Nah, itu belum lengkap sebetulnya, sehingga nanti ketika bangunan-bangunan izin semuanya tertib lancar dan itu memberikan PAD yang luar biasa untuk daerah. Kita melihat dari saat beliau menyampaikan visi misi dalam kampanye, karena itu yang akan diaplikasikan nanti di dalam rohnya RPJM yang akan disusun setelah pelantikan. Betul. Ada satu konsep bagaimana pemerintah Kabupaten Solo menuju daerah yang digitalisasi. Maka format pelayanan di PTSP itu sangat menentukan keberhasilan RPJM untuk 5 tahun ke depan udah. Karena daerah lain sudah menciptakan mall-mall pelayanan. Mungkin apakah seperti plaza pelayanan. Kalau menurut udah konsep Solo ke depan dalam pelayanan seperti apa? Sederhana aja Pak Sam. Mungkin ke depan kita akan membuat semacam perencanaan yang lebih matang lagi. Kita ini adalah pelayan masyarakat. Ketika ada orang yang berurusan dengan kantor kita, saya tidak menginginkan orang keluar dari ruang kantor merasa iba hati, cemberut, kesal dan marah-marah. Nah, untuk itu harap dilakukan pelayanan dari hati. Itu modal utama. Dan semua staf saya insya Allah hari ini semuanya begitu. Kita sudah buat aplikasi. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor. Nah, bagi mereka yang tidak bisa mempergunakan IT yang ada, mereka datang sini. Dan itu kami pandu. Aplikasi itu kami sebut dengan namanya Sispo Izin. Ada beberapa perizinan yang sudah melalui aplikasi dan itu tidak merepotkan masyarakat, apalagi pelayan-pelayan lainnya, termasuk dengan surat-surat yang ada di sini. Dan sekarang kita akan menjoinkan dengan ada aplikasi yang namanya Sri Kandi, itu kita sedang melakukan perbaikan-perbaikan. Menyangkut seluruhnya sampai ke bupati nantinya. Jadi nanti ke depan memanfaatkan digital yang dikatakan Dinda Sam tadi, itu surat-surat itu akan hemat kertas nanti. Dan itu sebagian dinas sudah melaksanakan, kami sudah mulai melaksanakan juga. Nah, di Sispo Izin ini ada beberapa kemudahan-kemudahan yang sudah dilaksanakan untuk masyarakat. Contohnya hari ini ada anak-anak kita yang membutuhkan kartu pencari kerja yang kenal dengan K1 itu. Nah, mereka cukup dari rumah aja bisa mengakses itu. Dalam waktu yang tidak lama itu langsung diterbitkan. Kemudian izin-izin praktek dokter, izin-izin praktek tenaga medis lainnya tidak boleh ke kantor. Dan kita udah bangun dengan dinas kesehatan. Karena diseleksinya di dinas kesehatan. Finalnya di kami. Perlu dalam hitungan jam itu harus selesai. Itu kira-kira terobosan-terobosan yang dilakukan oleh adik-adik. Saya hanya mengarahkan mereka. Hari ini indeks kepuasan dari segi pelayanan PTSP alhamdulillah biasa nilai Pak. Berapa nilai IPP-nya Pak? Kalau hari ini saat 92 Pak. Artinya pelayanan kita sudah teraplikasi secara keseluruhan. Sudah Pak. Apakah seluruh pelayanan kita di Solo itu semuanya gratis? Ada beberapa pelayanan yang tidak boleh dipungut sama sekali. Cuman ada beberapa item yang dilakukan pembayaran seperti SIM-EG yang dikenal dulu IMB. Dan itu dihitung semua di PU. Begitu selesai pembayaran di PU melalui bank Negari, itu sampai di sini Pak. Nah, ketika itu saya cek, memang nggak semuanya gratis. Cuman ketika ada kewajiban masyarakat yang sesuai dengan regulasi, saya belum tanda tangan itu. Store-nya ke rekening daerah ya? Rekening daerah. Itu PU yang urus. Tarifnya berapa, cuman finalnya di kita. Nah, sehingga kita harus memberikan kemudahan. Karena inilah motonya pemerintah Solo itu.
Bagaimana peran PTSP hari ini sangat memberikan pengaruh nanti kepada pendapatan asli daerah dalam memberikan perizinan. Sektor non formal, kelompok-kelompok masyarakat itu semuanya bisa terfasilitasi, tidak perlu lagi datang. Kita udah sebar informasi sampai ke tingkat negari-negari. Ini aplikasinya pergunakanlah, karena hari ini adik-adik kita yang SMP itu udah bisa main komputer. SD pun banyak yang bisa. Bahkan mungkin Adin Sam juga merasakan main HP itu lebih pintar anak Dinda daripada kita kan. Kira-kira begitu. Nah, hari ini saya beranggapan adik-adik yang mencari surat keterangan daftar cari kerja itu tidak ada yang tidak bisa mempergunakan HP. Bagi masyarakat kita yang jauh di Suriah, tidak perlu ke sini lagi. Bahkan saya punya rencana sesuai dengan petunjuk pimpinan. Daerah kita kan luas, Dinda ya. Sangat luas itu, 14 kecamatan. Minimal nanti ke depan saya dapat arahan begini, ditempatkan petugas kita, apakah itu nanti petugas kecamatan yang kita bekali, sehingga tidak perlu masyarakat yang di Suriah, di Talambabungo, di Sulit Air datang ke kantor. Jangka panjang ada nggak Pak? Ide itu pemerintah nagari juga aparaturnya dilakukan pembinaan sumber dayanya dari pemerintah Kabupaten Solo untuk sinergi dengan PTSP. Itu sebetulnya di 3 kecamatan itu kita udah latih operatornya. Mereka belum ditunjuk betul. Mungkin barangkali nanti akan sampaikan kepada Sekda untuk menempatkan staf di situ sebagai permanen. Di PTSP sejak pemindahan kantor ke Kota Baru kembali dalam pelayanan, itu dengan segala keterbatasan tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Untuk sebuah inovasi tanpa anggaran juga sebuah isapan jempol ke depan. Kita melihat daerah-daerah maju hari ini seluruhnya sudah terdigitalisasi, termasuk model pelayanan itu betul-betul terkoneksi secara keseluruhan, Pak. Seperti apa bayangan dari UDA itu menatap Solo ini betul-betul fit di dalam pelayanan secara keseluruhan. Walaupun hari ini udah mengemandoi itu mungkin penanaman modal juga, untuk tenaga kerja juga, pelayanan satu pintu juga. Kita sudah terkenal dari tahun-tahun 2000-an se-Indonesia, Kabupaten Solo sektor pelayanan itu dulu tidak ada meja air mata, meja mata air gitu. Saya tahun 2018 Dinda punya pengalaman yang luar biasa. Saya diajak untuk melakukan studi banding kira-kira waktu itu ke Moro Jambi, diterima oleh kepala dinasnya. Saya hadir di situ, bahkan ada juga sekdanya. Tapi apa kata kepala dinasnya? Aneh katanya. Lucu Pak. Dulu kami belajar ke Solo katanya. Tapi kok hari ini Bapak melakukan studi banding ke sini? Bilang kita belajar lagi, rasa-rasanya memang malu, tapi itu kenyataan. Dengan harapan ke depan di bawah komando kepemimpinan baru ini tidak boleh terjadi lagi. Merebut itu gampang, tapi mempertahankan sulit, dan ini tidak boleh terjadi ke depan. Saya pernah baca di majalah Intisari, katanya hidup ini bukan persoalan yang harus pecahkan, melainkan kenyataan yang harus dijadikan pengalaman. Sehingga dengan teknologi yang berkembang hari ini, mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh para pejuang dulu sampai kita orang-orang yang mengisi kemerdekaan ini, baik, apalagi didukung oleh teknologi digital hari ini. Kira-kira begitu, Desa. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan kejayaan Kabupaten Solo yang pernah ada. Karena seperti udah sampaikan tadi, 20 tahun silam Kabupaten Solo itu telah memulai pondasi-pondasi pelayanan. Banyak daerah lain belajar. Juga ada lahirnya yaitu Perda nomor 5 tentang transparansi penyelenggaraan pemerintah. Ada unit layanan pengaduan, pelayanan satu pintu plus, giro to giro. Nah, hari ini di saat kita lengah, adik-adik kita yang baru maker ini telah mendahului kita dalam sektor pelayanan. Di Sumatera Barat itu daerah baru yang mekar telah menjadi pemerintah daerah yang sangat inovatif. Kabupaten Solo hari ini masih sangat memprihatinkan kita dibanding daerah lain. Secara prinsip kita sudah memiliki gitu. Untuk mengarah digitalisasi itu mungkin di Capil, Kominfo termasuk PTSP sudah memiliki aplikasi-aplikasi yang bisa kita kembangkan di dalam
sektor pelayanan, termasuk dengan perubahan daerah hari ini yang semakin menggeliat sektor pariwisatanya. Jadi menurut UDA, langkah yang tepat yang akan diaplikasikan nanti di dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Solo setelah pasangan bupati terpilih dilantik, seperti apa perubahan pelayanan ke depan. Nih wartawan mewawancarai mantan wartawan. Saya jawab itu pasti. Iya. Dan saya akan berikan masukan-masukan nanti ketika tim membahas itu. Ada beberapa hal yang perlu kita pertajam menyangkut dengan PTSP. Hari ini udah punya MPP, Multiple Public, di mana masyarakat dipermudah pengurusan istilah gini. Kalaupun itu ada yang tidak perlu dibayar, walaupun ada perdanya, kalau bisa ditinggalkan. Karena untuk mengejar sesuatu yang besar itu ada perlu pengorbanan. Bagaimana nanti menyarankan kepada pimpinan kemudahan peluang investasi. Dan saya akan mengusulkan juga nanti ada perda untuk itu. Pihak asing investasi tentu harus ada jaminan hukum, kepastian hukum, sehingga mereka merasa nyaman. Dan ini harus kita ciptakan. Kita fasilitasi masyarakat, baru kita tuntut kewajiban masyarakat untuk negara, untuk daerah. Kewajiban kan harus seimbang. Ya, Solo memiliki mutiara yang banyak yang terpendam. Tinggal poles ya Pak. Optimis nggak? Udah. Melihat dari keinginan John Firman Pandu dan Chandra sebagai pemimpin muda untuk melahirkan terobosan-terobosan dan inovasi yang betul-betul berubah untuk Solo 5 tahun ke depan. Secara pribadi saya yakin dan percaya itu. Cuman masyarakatnya mau berubah enggak? Apa yang sudah ada kita rawat. Sekarang Bung Hatta Awar yang pernah diraih oleh Pak Gamawan itu terkesan tenggelam. Tenggelam kan. Nah mudah-mudahan nanti ke depan Pak John Pandu bersama Pak Chandra akan tetap mengingatkan ini kepada seluruh staf dan sudah masyarakat. Dan ini perlu dijual kepada masyarakat. Nggak boleh hanya konsumsi kita aja, tapi masyarakat juga penting dalam hal ini. Yang penting PTSP sendiri sudah siap untuk menuju daerah digitalisasi. Pasti kita pasti. Tuntutan loh, wajib hukumnya. Nggak bisa. Barangkali mungkin itu udah bincang-bincang kita hari ini. Ini udah dalam Solo masa lalu dan Solo ke depan. Mudah-mudahan sebelum perampungan RPJM itu bisa bersama sesuai instansi masing-masing juga memiliki suatu visi misi untuk mensukseskan mimpi-mimpi dari pasangan terpilih hari ini gitu. Mudah-mudahan kejayaan Solo itu kembali ibarat sebuah surga yang menanti. Ya, mungkin hari ini kita udah memiliki mall pelayanan publik, mungkin besok apakah seperti plaza terakomodir dalam satu. Saya mau itu, mau begitu. Ini bangunan kan masih luas. Saya mau bikin di situ nanti. Ya kadang-kadang kan karena orang ramai terpaksa antri. Biar orang tidak bosan. Nah, ada minuman di situ. Ya ada minuman. Kalau perlu ada semacam apa namanya itu galeri. Souvenir daerah. Nah sehingga nanti menjadi kunjungan. Jadi memang seperti betul-betul plaza, di sana mungkin ada mau minum, mungkin mau baca-baca buku. Saya sudah siapkan itu semacam pustaka digital, sudah siapkan. Ketika pemerintah punya ide, punya gagasan, kalau masyarakat tidak dukung gimana? Kan sama aja. Kita sudah membangun masyarakat. Kita nggak perlu dibangun kalau aparat-aparat. Ada gajinya dikit-dikit, walaupun banyak utang di bank, tapi akan jadi kewajiban. Pandai-pandailah kita. Tapi bagaimana masyarakat, gimana nanti masyarakat berkontribusi untuk daerah dalam bentuk kembali membayar kewajibannya. Barangkali itu penjelasan saya, Dinda. Mudah-mudahan nanti akan bermanfaat untuk kita bersama. Oke, mudah-mudahan dalam sesi selanjutnya kita juga bisa memberikan pesan-pesan edukasi kepada masyarakat. Demikianlah dalam bincang-bincang hari ini ada beberapa pesan edukasi ya dari pembicaraan bersama UDA Kepala Dinas, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Solo. Bagaimana Solo yang dulu pernah jaya di sektor pelayanan, Solo yang memiliki potensi yang cukup luar biasa, Solo hari ini bagaikan seorang gadis perawan bangun tidur. Bila ini dipoles,
akan mampu menarik banyak mata orang untuk berkunjung ke Kabupaten Solo. Mudah-mudahan mengawali dari kepemimpinan John Firman Pandu Chandra yang akan diaplikasikan di dalam RPJM 5 tahun ke depan setelah dilantik, seluruh instansi berpacu untuk mengejar inovasi-inovasi mengembalikan kejayaan Kabupaten Solo yang pernah ada. Cukup demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.